Selamat datang di Kamar Pojo. Oke, di konten kali ini kita kedatangan salah satu tim dari Kapok, yaitu Bang Heri. Heri Sukile. Oke. Jadi di sini dia bakal menceritakan story hidup mistisnya. Langsung aja nih Bang Heri, mau sharing cerita apa nih? Ya, perkenalkan nama gua Heri. Ya, gua dari Tangerang. Rumah gua Tangerang ya. Tangerang mana sebutin dong? Karangmulia. Gak asing ya? Ya, Langsung aja nih. Ya, pada malam ini gua bakal cerita tentang kisah-kisah mistis gua dalam dunia ya begitulah. Magic. Black magic. Dunia gelap. Ya, boleh begitu. Dunia Bang. gelap dan dunia salah jalan nih. Kurang lebih seperti itu nanti aku Kalau ceritain. salah jalan gak pakai GPS. Aduh, cewek dong. Belok kiri. Langsung aja nih Bang Heri, langsung kita sharing ceritanya nih. Jadi mulai langsung ya. Ya, Jadi gini, langsung pada tahun kurang lebih tahun 2019 akhir 2020 lah, pas memang corona lah gitu ya. Zamannya Covid. Gua posisi itu gua di drop out dari pesantren gua. Kita satu pesantren, Bro. Iya. Gua di drop out dari satu pesantren gua. Nah, gua masuk ke sekolah daerah sini lah, wilayah Ya, rumah gua. daerah Karangtengah lah. Ya, kalau situ lah gua. Nah, di situ gua berteman lah istilahnya, sharing segala macam. Nah, di satu sisi gua ada masalah, problem yang istilahnya bener-bener bikin hidup gua tuh Stuck, mentok. mentok hidup gua tuh ya. Jadi gua mentok masalah uang. Menurut gua ceritain nggak masalah uang karena apa nih? Ceritain aja nggak apa-apa nih, biar jadi pengalaman buat lu, jadi pembelajaran buat kawan-kawan kita nih. Intinya aja ya. Biar durasi juga lama, Bang. Gitu. Jadi gini, intinya kalau buat kalian semua nonton Kapokes, kalau main cewek jangan ngincer uangnya, hati-hati bahaya. Nanti ujung-ujungnya nanti takutnya kayak saya. Aduh. Kenapa tuh, Bang? Kenapa tuh? Kayaknya masalahnya kita juga nih. Kayaknya masalahnya sama semua. Sama nih ya. Aduh. Ditagih duit, biasalah. Ada orang Rusia. Masih hidup bang. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu ya. Gelap. Mohon maaf ini ya coba ya. Canda. Alhamdulillah. Ini gue serius nggak apa-apa. Ya serius tangan bapak. Jadi ya gitulah. Jadi lanjutannya gimana nih Bang? Jadi gue mentok tuh ya karena masalah itu. Gue sharing lah salah satu teman gue, orang Kampung Baru. Satu sekolah. Dia satu sekolah sama gue, orang Kampung Baru. Gue cerita ke dia, bre, apa kayaknya? Gue mentok banget nih, gue butuh duit. Gue denger lu punya guru, gue bilang gitu kan. Ya kan, gue kenal tuh guru gue dari dia. Nah, gue tanya Guru dalam hal apa nih? dalam hal-hal begitulah. Mistis ya. Spiritual. Iya. Nah, pas gue nanya gini, bre, lu punya guru? Iya bro. Dia gitu kan, iya ngapa emang? Lu mentok banget nih, gue minta tolong dong. Gue bilang gitu. Apaan masalah lu, kata dia. Gue butuh uang, sekian, gue bilang gitu kan. Wah, tanya, terus lu mau gimana? Gue bilang, yang gampang gimana? Terus dia ngasih saran ke gue, coba dah lu togel, kata dia. Nggak jauh-jauh dari situ ya kalau udah mentok. Togel tuh kan. Seriusan gimana caranya? Gue nggak paham kan, gue nggak ngerti masalah togel kalau dulu ya. Awam ya. Awam banget gue nggak ngerti. Udah ntar malam dah, lu ikut gue, kata dia gitu kan. Oke, ya udah. Pulang sekolah gue malamnya gue ketemu sama dia. Gue samperin tuh ke rumah dia kan. Gue ketemu sama dia. Langsung lah gue jalan ke rumah guru gue itu yang akan jadi guru gue. Nah terus gue disuruh ceritain masa lalu tuh apa di situ ya kan. Iya. Lu punya masalah apa, kata dia gitu kan. Masalah hidup mentok. Dia bilang, saya mentok, dia bilang gitu. Saya nggak punya uang, saya harus bayar uang saya sekian. Nah gue bilang kata nih teman gue bilang, kata sini suruh masang togel. Main dah tuh togel. Nah, tapi dibilang gini, syaratnya sanggup enggak? Lu berani enggak? Lu yakin enggak? Kata dia gitu kan. Lewat jalur itu mistis. Jalur mistis. Apa aja? Aku tanya kan syaratnya. Terus dia bilang, dia sebutin tuh syaratnya.
lu beli kembang 7 rupa tadi ya gitu kan, terus minyak gitulah. Minyak lintah. Loh, Biar gacor. Enggak gitu. Minyak sajen lah istilahnya kan. Terus Misik. ya minyak misik tuh, misik. Nah, minyak misik, dupa, menyan, ya pokoknya sepaket lah. Misalnya gitu. Nah, lu terus disuruh ke tempat bisa dibilang tempat angker. Buat semedi. Nah, ya kurang lebih begitulah, lu kayak baca doa segala macam ya kan. Uji nyali lah. Ya nggak uji nyali. Ya sembari lu uji nyali Bisa, lah, kan? bisa lah, bisa. Tapi itu tanpa ditemenin sama Oh, berarti lu sendiri di situ. harus gue sendiri. Guru gue sih cuma jagain dari belakang aja, tapi jauh. Mantau lah. Memantau aja gitu kan. Nggak secara langsung samping-sampingan sama gue. Iya. Nah, gue bilang, gue mikir lagi. Gimana ya, gue bilang gitu. Gue ragu nih, gue bilang gitu kan. Gue juga merasa, gue kayak nggak yakin. Gue takut juga kan, namanya gue orang awam kan. Iya. Kalau nggak dijalanin gimana lagi Iya, kan? gue mentok ya kan. Bingung mau arahnya kemana kan? Bingung ya kan. Nah, terus gue bilang, saya nggak tahu dan terus saya pikir-pikir lagi, gue bilang gitu kan. Nah, selang berapa hari gue main lagi kayak silaturahmi aja lah gitu. Iya. Ngobrol sambil ngerokok ngopi ya kan. Ngobrol, dia nawarin gini kayak, lu mau nggak gue isi tenaga dalam, kata dia. Oh iya. Lu mau nggak, kata dia gitu. Nah, gue bilang dong, boleh. Gue bilang, buat apa emang? Ya misalnya kata dia, buat penjagaan badan kamu aja gitu kan. Biar mental bang ya. Hah? Biar mental kalau kita Iya. Biar ditiup nggak kayak tipi tabung jatuh. Kurang lebih lah. Ya, terus gimana tuh bang? Ya saya bilang, ya boleh, gue bilang gitu kan, kalau istilahnya buat hal yang baik aja gitu. Iya, buat jaga diri lah. Jaga diri gue sendiri gitu kan. Nah, mulailah tuh proses ritualnya. Ada ritual syarat-syarat yang harus gue jalanin. Pasti ada syaratnya tuh. Nah, Contohnya apa? contohnya satu, gue tuh setiap minggu, setiap malam Jumat atau malam Selasa, gue tuh harus mandi kembang. Malam Selasa. Malam Selasa, Mandi Ada malam kembang. malam Jumat atau malam Selasa. Malam Pokoknya dalam satu Malam minggu Selasa. itu harus mandi gue. Nggak ada kayak kan biasanya Kliwon, Pahi, Undi. Nggak ada. Oh, nggak ada. Terus Tiap juga, hari mandi junub ya. Itu Anda kayaknya. Itu yang ngomong guys. nah, suruh mandi pokoknya seminggu sekali tuh selama 7 kali rentetan. Lu harus terus. Minggu. Ya 7 minggu dah, lu harus mandi terus. Tapi ada jangka waktunya tuh. Itu 7 kali, pokoknya 7 kali itu mandi seminggu sekali. Oh. Nah, terus seminggu satu sekali. lagi puasa hari kelahiran. Selalu lahir hari Kamis apa, lu puasa di hari itu, harus puasa di hari Kalau itu. satu lewat, Maksudnya, kalau Lewat satu hari. oh ngulang lagi. saya Dari misalnya lu udah 4 kali pemandian ya, terus Lupa. yang kelima lu lupa, lu nggak pulang, nggak Lupa pulang sana. nggak ini mandi. Nggak mandi. Nggak puasa. Nggak mandi. Oh, nggak mandi. Puasa kan cuma sekali. Iya. Mandinya ini, ya lu ngulang lagi dari awal. Tapi seandainya lu puasa, tapi kan puasa kelahiran emang harus di tanggal lahir apa gimana? Iya, harus tanggal lain. Tapi kalau lewat, Ya berarti lu harus nyari Ulang lagi, harus nyari di bulan itu hari kelahiran lu. Kalau hari-hari biasa kan Kamis gitu ya. Itu harus ada jawabannya, misalnya kayak Pon, Pahing, Wage. Kliwon. Misalnya Kamis Pon. Lu lahir Kamis Pon misalnya gitu. Ya lu harus puasa di Kamis Pon itu. Nggak boleh Kamis Kliwon, nggak boleh. Harus bener-bener hari lahir lu. Nggak mesti tanggal lahir lu hari itu, nggak mesti. Kalau gue lahir hari pahlawan sih. Nggak nanya gua. Terus gimana tuh kelanjutannya bang? Ya pokoknya gua mandi, gue jalanin ritual itu segala macam, puasanya, wiritannya, zikirnya. Biasanya ada puasa putih itu lu jalanin nggak puasa putih? Kalau puasa muti nanti di akhir, setelah lu pemandian, akhir-akhir, finish lah finish, biasanya. siap. Mutih, tapi nggak ada namanya puasa apa. Gimana tuh, pagi Bang, gitu. kelanjutannya? Nah, gue jalanin, di pemandian ketiga, Mandi kembang itu. ya pemandian kembang ketiga, puasa udah gue jalanin ya di awal kan. Oh puasa-puasa tuh di Di awal. awal gue puasa, baru pemandian kan. Nah, pas pemandian ketiga gue kayak disuruh buat ngetes nyali lu, mental lu.
Disuruh siapa? Disuruh guru lu, Hmm. guru yang dikenalin sama temen lu ini. Ya, disuruh lah ke sana. Disuruh buat ya itu buat istilahnya lu siap nggak nih andai kata lu tarik ikut gua buat ngapain-ngapain. Lu udah siap belum nih? Ya, ngadepin Gitu. yang namanya jin-jin setan-setan yang Iya, nggak jelas makhluk-makhluk mukanya. inilah, makhluk-makhluk goop, apa? Goib ya? Goib. Goop. Terus gimana tuh? Nah pas gua disuruh tuh kan ada jadi kayak pemakaman. Pemakaman keluarga atau umum? Nah gua juga kurang tahu kayaknya itu kayak keluarga sih kalau menurut gua, karena Berarti nggak sembarang orang masuk dong? nah masalahnya gini, kuburan itu nggak banyak, tapi gue juga kurang tahu ya, kurang paham soalnya itu kan bukan wilayah yang gua hafal gitu ya. Jadi gua suruh ke sana itu benar-benar hari Jumat malam gua ke sana. Jadi guru gua, temen gua cuma nganterin gua sampai pintu kuburan, Sampai kayak ini doang, pintunya sampai ya pintunya itu. Nah gua suruh masuk sendirian, modal cuma senter aja sama hantu. Nah karena gua istilahnya gua masih kayak ada rasa takut gitu ya. Masih awal-awal lah, Masih pasti ada rasa awal-awal, takut lah ya. Gue sembari iseng aja gitu ya kan, kayak nge-vlog tau gak lu? Iya, kayak Gua nge-vlog nge-vlog aja gitu kan. horor gitu. Iya, gua ya sembari ya. Jadi itu sembari gua nge-live, itu gua nge-live posisinya. Gua nge-live Instagram gua. Di situ gua dari jam 12. Nah, habis itu gua masuk kan sendiri. Set. 1 menit, 2 menit, 5 menit, gua masih aman, masih netral. Cuma emang agak hawanya itu Hawanya beda pasti. bener-bener beda. Istilahnya tadinya panas jadi dingin banget. Kebalik ya. Biasanya tadinya panas jadi dingin, tadinya dingin jadi panas banget gitu kan. Nah, itu bener dingin, Mas. Tapi itu dingin. Bener dingin. Ada AC-nya mungkin. Keren juga itu. Di kuburan ada AC-nya gimana tuh? Sultan ya. Itu dingin. Jadi posisi gua satu nih. Gua masuk ke dalam itu ada pohon ceri. Oh, ada pohon cerinya. Ada pohon ceri. Banyak lah sebenarnya itu pohon-pohon banyak, tapi gua nggak tahu gua pengen duduk di situ. Tiba-tiba nggak tahu kenapa pengennya di situ Ya, aja. gua pengen duduk di situ. Gua duduk lah sembari gua nge-vlog, sembari duduk ya kan, gua ambil ngerokok ya kan. Di situ posisinya lu lagi ibarat kata lagi dites sama guru lu lah. Biar dites Buat dites nyali lu. mental kuat apa Guru lu enggak. cuma mantau di depan. Lu sendiri di dalam masuk. Di dalam masuk gua. Menit masih aman, cuma piring-piring aja lah, hawa-hawa udah berbeda kan. Tiba-tiba gua sadar nggak sadar itu mah posisinya. Gua sembari ngeliat kan ke atas, bawah ke pohon, kadang gua berdiri juga ya kan. Pas gua duduk, gua nengok ke belakang ke atas gini, sangat gitu. Pas gua ngehin begini, lah itu apaan ya kan? Gua ngehin lagi, kaget sumpah itu gua. Apaan tuh? Pocong. Oh, lontong. Bener-bener. Dia itu terbang atau gimana? Nggak terbang, jatuhnya kayak cuma nengok doang. Di atas Cuma lagi. nongol doang gitu, nongol. Terus Kita selfie kali gitu. Nah, nggak tahu juga itu gua. terus gimana? Di situ gua bener-bener udah panik, gua udah tremor, panas dingin, gua keluar keringetan, Iya. ngucur lah. Pastilah itu namanya awal kan. Gemeter parah gua tuh bener. Sampai yang tadi gua ngeliat normal ya kan, tapi gua taruh kantong ya kan. Gua baca kan doa-doa, entahlah doa apa gua baca. Doa makan gak tuh? Nggak tahu. Iya. Aduh. Nah, Terus? gua baca doa-doa ya kan. Berdoa aja. Oh ya Allah, gua baca doa lah. Pas gua nengok lagi, gua beraniin diri kan. Alhamdulillah tuh pocong udah hilang. Nah karena gua ngerasa udah kayak kagak aman, gua pindah posisi. Gua Pindah posisi. ngiterin aja. Ngiterin. Soalnya nggak nyaman risih pasti kan, gitu kan. Gua sumpah Pasti. risih. Aduh, Udah- panik nih gua. Udah dobel apa sih? Lumpur semua, tanah merah kan? Blok. Udah blok ya kan? Udah blok, tanah merah semua kan? Nggak sekalian mandi lumpur bang. Nggak ada. Ayo, up. Follow. Belum ada. Lalu gua bisa 300 juta. Aduh. Nah, Terus gimana tuh? gua muter, set. Itu kan banyak rentetan pohon pisang ya. Oh, banyak di situ. Kayak kebun, berarti masih kebun jatuhnya. Kebun. Gua iseng ya kan, gua videoin. Set. Gua gini,
itu apaan? Super jelas tuh. Gue jem ngeblur ya kan. Heeh. HP gue masih HP kentang dulu tuh. Iya, masih HP. HP kentang lah ya kan. Nah, harga di bawah 1 juta kali ya. Gue jem ngeblur kan. Set kaget gue. Apaan tuh? Itu genderuwo nongol anjing. Sumpah serem banget itu gue. Posturnya gimana tuh Bang kalau gue tahu? Tinggi gede berbulu, matanya merah-merah nyala. Nah kayak apa namanya? Merahnya bener-bener merah-merah. Biasanya tuh dia tuh kelihatannya cuma poster tubuhnya doang terus matanya Awalnya nyala. Postur tubuhnya doang terus matanya nyala gitu. Awalnya itu gini, awalnya tuh kayak matanya aja. Dalam dibalik-balik pohon pisang itu matanya aja. Cuma karena gue saking takutnya, gue sampai gak bisa gerak. Ini kayak kaku. Shock, Iya, bener. shock. Gue kaget, gue diem aja tuh. Gue mau kabur gak bisa kan, kayak kekunci sama kayak yang ngeliatin gue tuh. Gak bisa ya Allah gue desipar ya kan. Desipar aja gue. Desipar aja gue di situ kan. Gue pengen kabur gak bisa. Langsung dah tuh, kok lama-lama tuh genderuwo kayak apa ya? Mendekat. Lu kalau ke Taman Safari mungkin dengar suara tapak gajah tuh, hampir sama suaranya. Kalau tapak monyet sama gak? Ya Kalau tapak kuda, Aduh. Gini dong. Nah, Terus gimana tuh? pelan dia selangkah maju, selangkah lagi, Perlahan lah aja pelan gitu. aja kayak pengen deketin gua. Langsung lah gua tuh, gua maksain kan, gua kuat-kuatin, gua kabur. Oh jatuhnya dia kayak ini, lu jatuhnya kayak orang rep-repan ya? Iya kayak Nggak bisa gerak. kalau tidur kan, Iya, kalau tidur kan kalau dalam rep-repan dalam mimpi tuh anjir, sadar tapi kita nggak bisa susah gerak. Nah, Bangun tuh. Oh itu gitu. dia. Iya, Tapi iya, gua iya. masih untungnya masih bisa lari tuh ya. Mm-mm. Gua lari, gua teriak-teriakan tuh, bener HP gua sampai jatuh. HP gua jatuh kan. Lu tinggal tuh HP. Gua tinggal anjing gua. Gantian Gondorowo yang nge-vlog. Enggak. Oh enggak. Kirain kan. vlognya masih ada. Vlognya mungkin masih ada, ntar gua cek dari HP gua. Nggak bisa di review ntar. Ntar gua Iya, buat bukti kan. Nah, ntar gua kirim ke tim lah kalau emang ada videonya, ntar gua cek. Terus kelanjutannya gimana tuh? Lu langsung Gua panggil guru gua sama ke guru lu tuh. bilang, ini ada guru di sana, HP saya jatuh, tolong ambilin. Ambil lah sendiri kata dia. Nah mana saya berani, gua bilang. Iya, namanya udah panik kan ya. Panik gua. Begitu mana berani sendiri Akhirnya kan. gua temenin lah tuh ngambil. Sampai sana mah bener kan, nggak ada apa-apa, kosong sama sekali. Jadi kayak nggak ada Ada bener-bener sosok itu lagi. ada kosong Udah bener pergi tuh. dan nggak tahu kemana deh itu. Itu lu udah di situ dalam rangka apa tuh? Oh, uji nyali ini ya. Iya ngetesnya Buat ngedalamin ilmu ya. Iya ngetes. Tapi Bang, kalau gue boleh nanya nih ya, itu golongan lu dalam ilmu putih atau ilmu hitam nih? Kalau bisa boleh tahu. Kalau gua dulu menekun itu untuk rangka pengobatan. Jadi guru gua tuh Tapi, Sering. sorry nih gue potong. Tapi itu ada wiridnya gak? ada Ada wiridnya? ada wiridannya. Ntar gua Kalau lu hafal sedikit aja lu sebutin dulu. kalau yang gua hafal sampai sekarang itu Sedikit aja. Sedikit apa ya? aja. Ntar gue itu gue lupa. Di Asmaul Husna itu ada yang artinya yang kasat akan terlihat dan yang terlihat akan menjadi kasat. Gimana pokoknya begitulah artinya. Iya. Yang terlihat akan terwujud misalnya gitu. Gue lupa dah tuh. Itu sering gue baca. Kalau misalnya gue pengen ngeliat makhluk gitu. Oh, ibarat kata kayak buka mata batin. Nah, iya. Gua kira bahasanya bahasa Jawa, bahasa Nah, biasanya kan bahasa Jawa. Oh, itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Tapi di Asmaul Husna artinya itu. Artinya itu Ada bahasa Arabnya. di Indonesia Iya. ini artinya seperti itu kurang lebih. Gue lupa udah lama soalnya, udah lumayan lama gue nggak ngewiritin itu lagi ya kan, udah gue amalin. Nah, gue udah selesai masalah itu, ya kan, tentang masalah nyali gue lanjutin tuh proses pemandian gue. Dilanjutin tuh. Lanjut. Nah, gue ikut lah guru gue ada pasien. Banyak pasiennya. Nyembuhin. Gue nyembuhin orang sakit,
yang istilahnya sakitnya di luar medis. Di luar logika lah. Ya, di luar Iya, logika. di luar medis juga. Ada medis juga ya kan. Nah jadi dulu ada pasien guru gua ya namanya, Heeh. yang dibilang kalau kita sebut penyakit medisnya itu kaki gajah, Oh, bengkak dia. bengkak. Gede kakinya. Tapi sebelah. Kalau kaki Sebelah gajah itu dua-duanya, Iya, iya, iya. ya kan? Tapi ini hanya sebelah Doang dia. sebelah dong. Orangnya masih ada, gua ngobatin tuh wilayah Cengkareng, Cengkareng mana tuh? Cendrawasih. Oh, Cendrawasih. Pasiennya itu orang Cendrawasih. Ya orang Cendrawasih, wilayah situlah pokoknya. Kalau boleh tahu tuh dia kenapa bisa kena? Kalau pengakuan dari pasiennya itu, jadi dulu dia kan pas sekolahnya itu kemarin ambil jurusan keperawatan. Oh, keperawatan. Iya. Nah, jadi dia PKL di salah satu puskesmas PKL. di wilayah Tangerang. Pondok Bahar lah. Oh, Pondok Bahar ya. Ya, masa di situ. Dia di situ. Nah, udah dibilang itu baru puskesmas. Jadi ada satu tempat bisa dibilang gudang, tapi itu bukan kamar mandi. Nah, dia entah lagi mau ngapain lah, gue juga nggak tahu. Dia ngomongnya betet-betet kan. Dia ke sana. Tapi posisinya itu nggak boleh disuruh. Nggak boleh. Siapapun nggak boleh kesini. Nggak boleh. Orang rumah sakit, ngomong puskesmas itu juga nggak berani ke situ. Mungkin sebelumnya juga ada Ya, kejadian kayak aku gitu. juga nggak tahu ya. Ya. Nah, dia ke situ, dia masuk, nggak masuk, kayak bukan masuk, kayaknya hanya di luarnya aja. Lewat aja. Lewat. Terus selang berapa lama sakit dia. Kena penyakit itu. Tapi awalnya nggak gitu, jadi kayak penyakit biasa, Met. Awalnya sakit biasa. Lama-lama dari badannya semuk, cakep, montok, jadi kurus, tulang doang. Si muka pindah ke kaki ya. Mana sebelah doang lagi. Kan nggak lucu Iya. ya. Nah, dia Terus gimana? dia obatin segala macem, alhamdulillah sembuh ya kan. Sembuh Berapa hari tuh pengobatan kayak gitu? lumayan lama, sebulan lebih. Berapa kali pengobatan itu? 2 bulan nyampe. Kurang lebih lah. Kurang lebih 2 bulan. Nah, tapi satu sisi gini yang janggal yang di rumah itu satu, pas pertama kali gua napakin kaki di sana sama anak-anak gua, hawa di sana tuh udah nggak jelas. Di sana itu di rumah dia. Di rumah dia udah nggak jelas banget sumpah. Hawanya udah beda lah. Beda banget, bener Gak wajar gitu. nggak wajar lah, nggak logis kalau misalnya gue bilang gitu ya. Bener panas, ngap gitu kan. Terus napas tuh kayak sirkulasi darah tuh kayak nggak masuk. Oksigen kayak dikit banget gitu. Nah iya bener, kayak bener jadi pet gitu, kayak rame, Sumpah banget gitu lah. mata pokoknya. Nah pas kan gue dulu karena gue udah masukin misalnya kayak tenaga dalam gitu ya, jadi gue Kayak ada bekal ilmu lah. ya gue bekal ini, jadi gue bisa lihat gitu. Iya, iya, iya. Pakai mata batin gua kemarin, jadi gua ngeliat tuh emang di situ ramai banget. Rame dalam hal goib. Goib di situ pasti emang keluarganya juga ada, tapi nggak serame goibnya. Iya, iya, iya. Jadi ngeliatnya tuh karena mereka itu yang datang ke situ, mungkin mereka tahu tujuan maksud gua kesana untuk itu. Nah, Jadi, kalau boleh tahu tujuan lu kesana buat apa? ya untuk nyembuhin dia. Tapi satu sisi gua dulu sempat tertarik dengan namanya benar-benar Pusaka. Nah pas gue secara mata batinnya gue nerawang hal begitu, gue tuh ngeliat ada batu nih. Batunya batu apa nih? Batu bata. Banyak kalau batu bata. Boleh jadi batu juga. Bangun rumah kan. Batu-batu. Sih ngeliat ukurannya gimana ya? Kerikil. Nah bener batu. Batu kolor. Batu kolar. Warna merah. Kalau kita sebut itu warna drema ya, ruby. Oh, ruby. Iya, iya, iya. Ya, Tahu. agak pink-pink. Eh. Nah, tapi gue nggak langsung gue cabut ya sama anak-anak. Oh, di situ lu nari. Nah, belum. Jadi gue karena gue penasaran sama ini, karena gue ngeliat energinya, kayak gue pengen gue tuh kayak ada hawa yang dorong gue tuh harus dapet barang. Kayak dihasut ya. Iya, Kayak dia Lu tuh ngasih harus gitu buat dapet itu barang. narik tuh barang. Lu harus dapet barang. Gimana caranya? Setelah gue udah ngobatin berapa kali pengobatan, baru lah tuh gue berani ngomong sama guru gue. Nih, saya sana ngelihat apaan? Saya ngelihat ada pusaka loh, batu. Oh, gimana di rumah dia? Iya, gimananya? Kamu ambil, tapi kamu sanggup nggak? Kata dia. Buat gak? Buat enggak? Kata dia. Kalau dari saya sendiri sih mah, ya saya buat-buatin gue bilang gitu kan. Ya udah, nanti malam kita kesana sekalian mau ngobatin lagi kan.
Jalan lah gue kesana. Set, jalan. Gue kesana. Gue ngomong lah sama keluarga dia. Gue ngomongan jadi lewat perantara berubah. Kalau di sini ada pusaka dulu kita. Jadi gue yang pengen ngambil. Lu yang nari. Nah, jadi itu medianya satu, garam kasar sama air. Kalau gue waktu kemarin ngambilnya pakai itu. Nah, jadi itu di kamar mas, di kamar. Oh, di kamar. Posisinya di kamar dia. Di kamar. Kamar pasiennya atau? Enggak kamar. Nggak tahu itu kamar gue, kamar salah satu keluarga dia. Iya. Kamar di kamar. Kamar abangnya. Di kamar abangnya. Iya, kamar abangnya. Gue masuk sendirian, lampu gue matiin semua. Gue baca-bacaan kan. Baca-bacaan gue kemarin tuh. Gue rapalin. Gue cari titik posisi itu dia di mana. Gimana caranya gue harus dapet ya kan. Gue yakin diri gue. Bukan pelan. Mungkin karena emang energinya emang kuat. Berat. Gue gak sanggup. Terus gimana? Akhirnya gue keluar dari kamar, gue bilang sama temen gue yuk. Temen gue juga gak sanggup, gue berdua. Akhirnya guru lu. Akhirnya guru gue bertiga jadinya gue. Tapi dapat tuh. Alhamdulillah dapat satu batu. Nah, kalau sekarang menurut gue ya, kalau pakai logika emang nggak dapet ambil ilmu gitu. Kalau pakai logika ya. Maksudnya gimana? Jadi gini, namanya ubin kan keras ya kan, kalau bisa pecah juga ya kan. Tapi posisi ini itu ranjang kasur udah dibalikin kan. Sengaja atau? Sengaja diangkat. Oh, posisinya itu di bawah kasur atau gimana? Di bawah kasur. Di bawah lantai kasur. Iya, di bawah lantai. Bawah ranjang di bawah lantai itu. Diangkat. Itu kan bener-bener kosong. Jangan dulu kan lampu kan. Kosong udah kosong. Itu posisi lampunya. Gua bertiga masuk. Gimana? Gua bertato ya posisi lah ya kan. Iya. Segala macam. Aduh, masih mantap. Enggak, Pak. Baca doa lah. Ya Mbah Duku sedang ngobatin pasiennya. Baca doa ya kan. Tiba-tiba bener-bener itu gua gimana caranya harus nambahin kan kekuatan gua, nyalurin transfer gitu. Iya. Gua berdua nih semua. Bener-bener itu bener sampai gua capek banget, soalnya gua ngapa-ngapain istilahnya. Tenaga dalam pasti. Capek banget bener itu. Rasa banget. Capek. Pas itu langsung digebrak tuh. Dar, ya. Itu ubin nggak pecah, nggak apa, itu batu keluar. Ubin nggak retak gitu. Nggak retak, nggak pecah, nggak bolong, nggak ada bolong. Tiba-tiba terus muncul. Itu sebelum muncul itu digentik itu kayak ada kayak ada orang jalan, kayak ada orang lemparin batu gitu loh. Kayak pas gue ngebrakin tangan ke lantai, aja. Itu langsung keluar. Batunya keluar. Itu kalau batu normal ya, batu krok biasa lah. Berpegang panas nggak sih? Biasa kan mungkin nggak ada panas. Ini panas. Berpegang kayak besi dipanasin gitu. Panas banget nih. Panas banget. Orang gue pegangin langsung gue lepas lagi. Panas. Terus itu pas gue lepas jatuh hilang. Oh, hilang lagi batunya. Hilang lagi. Nggak ada. Nyelip kali. Nah, bener bang. Jadi kan kasur. Gak logika ya gitu. Iya. Gak logika makanya. Kasur dinaikin, itu ubin kosong, ya kan nggak ada apa-apa, nggak ada tikar, nggak ada karpet segala macam ya kan. Itu jatuh ke bawah, hilang. Bener hilang. Terus gimana tuh? Ya mau nggak mau kita tarik lagi, kita ambil lagi. Dapat lagi tapi dapat lagi. Langsung di netralin istilah katanya gitu kan. Dinetralisir. Alhamdulillah dapat. Batunya ada sama temen gua. Cuma batu itu doang di situ. Sebenarnya banyak sih. Ada berapa di situ? Kalau kemarin tuh dapatnya kris kecil sih. Iya. Ini. Tapi semar. Oh, semar mesum. Ya. Pelet dong, pasang lagi. Waduh, pelet dong. Terus sama nggak tahu itu batu gede sini. Kalau gua taunya itu batu lumut tuh. Oh iya. Batu lumut hijau.
gede. Kayak bacan ya. Nah, itu posisi jadi di tembok ya kan. Tembok digedor sama guru gua. Itu batu di pot jatuh. Batu yang lumut itu Iya. di luar logika sih. Emang nggak bakal masuk ke logika. Andi lalu main-main beginian mah susah. Terus kelanjutannya Nah, gimana? tapi nyata. Iya, ini satu nyata. Nah, terus gua Ya namanya juga mistis lah ya. ini satu nih. Gua waktu itu sampai gua ngobatin orang ke daerah Wonosobo, Jauh, Iya. jauh dong. Jawa Tengah. Ya, Iya. Dieng, Jawa Tengah, Wonosobo. Enggak lah, Jawa Tengah Dieng. Jawa Tengah dia. Jawa Timur Bromo. Enggak, Dieng Jawa Tengah. Dieng Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh Jogja ya. Ini daerah Wonosobo. Lu tahu Gunung Sindoro Sumbing? Ini gunung kembar, Bang. Nah, itu sama aja. Oh iya, Sindoro Sumbing tahu Ya, gua. itu ya. Di daerah wilayah situ. Salah satu gunung mistis tuh. Nah, jadi gue dateng kan dari sini, gue berangkat hari apa gue lupa tuh, gue berangkat sama anak-anak gue 2 motor kan. Gue Lu berapa orang berangkat ke sana? berempat Berempat sama guru lu tuh. sama guru gue berempat naik motor di jalan kan, saya alhamdulillah lancar nyampe kan. Nah, gue break dong, nggak langsung, ya kan. Gue nyampe sana malam, gue istirahat. Nah, kebesokan malamnya baru gue ke rumah yang pengen Sembuhin itu. sembuhin itu. Jadi masalah mereka itu satu, gimana ya? Jadi mereka tuh kalau dalam berkeluarga itu kayak kurang Berantem. harmonis, berantem terus sawahnya. Ada aja masalahnya. Iya, Panas iya, sawahnya. Nah, panas sawahnya. Mungkin lu pernah ngalamin lah, lu pernah nikah juga kan? Nah, itu dia. Nah, jadi posisi gini, guru gua sama temen gua lagi ngobatin pasiennya. Nah, karena motor gua trouble, Ngopi dulu. enggak, itu di rumahnya dia, motor gua trouble. Motor Gua- trouble mulu. Lu tau motor gua kan? Ya, trouble CVT-nya ya kan. Nggak mau ngangkat kalau tanjakan tinggi. Namanya Honda Radian kan. Jalan kan. Pernah di servis itu. Nah, Jadi buat ogel mulu. gua ke gudang. Kan gua udah izin lah sama orang itu, sama yang punya rumah. Mbak, saya mau pinjam kunci. Kata dia, ambil aja di gudang. Posisi guru gua lagi ngobatin nih orang. Berdua sama temen gua. Gua berdua sama temen gua berdua di gudang. Gua nyari kunci. Pek. Gue cari tuh, ada kayak bukan rak, kakas. Kuncinya gue cari mana yang pas kan. Lu tahu tiba-tiba apa? Itu di genteng, namanya genteng sing, tau gak lu? Iya, besi. Itu kayak ada orang jatuh dari atas. Gubrak kayak. Mau enggak kali? Boro-boro pohon mangga orang itu di atas gunung. Enggak, bukan masalah pohon mangga, maksudnya rumah dia kan Di atas genteng itu los, nggak ada terus nggak apa-apa. ada pohon, nggak ada apa. Terus bener-bener nggak ada pohon, nggak ada apa. Tiba-tiba gurang aja. Bunyi wow. Enggak ada. Kucing. Enggak, masalahnya gini, kalau cuma jatuh doang gue pikir batu lah ya kan. Kalau batu doang masih mending, tapi ini dia kayak orang jalan, tau gak lu? Abis jatuh langsung iya, kayak orang lari. Kucing masuk haram nggak? Enggak, kalau kucing enggak begitu. Kucing kan 4 kakinya, pasti kedengeran langkahnya kan. 4 Kalau lari, tetep lah kebaca. Masalahnya kayak manusia, Berat suara. berat banget itu. Kalau gue genteng sampai melesek gini sih. tapi pas itu lu lihat ada bekasnya. Lari gua bingung mikir. Lihat dulu nih. Lari takut ya. Gua Udah panik kan. Gue yang tadinya lagi nyari kunci sampai gua tendang itu bergagas. Gua tendang, gua langsung lari, gua masuk ke dalam rumah, gua teriak, "Ing, itu di gudang. Kenapa sih? Takut banget. Ada apa memang?" Kata tuh ada orang jatuh, gue bilang gitu kan. Kayak ada orang jatuh, pas lihat di center nggak ada. Emang bener kayak ada bekas penyokan, tapi bukan penyokan kucing. Kalau kucing kecil gitu ya, kucing kecil. Dia injekan kaki orang. Kaki orang Bekas kaki orang gitu. gede. Dalam hati gua anjing, kalau tuh jebol genteng jatuh depan muka gua di mana ini? Seng aman lah. Itu set gua namanya begituan, net. Ya gue mau siap tahlil aja bang. Oh nunggu yang bakaran Sih. Itu bener-bener parah dah gua, aduh ampun lah gua bener. Terus gimana kelanjutannya tuh setelah itu? Nah akhirnya gua tinggalin dulu. Nah sorry nih bang, gue potong dulu. Itu
nyembuhin orang itu sakit apa? Ya itu masalah itu. Oh, masalah Oh, keluarga itu masalah rumah yang tangganya. nggak harmonis itu. Gak bisa. Bisa alhamdulillah. Akhirnya berhasil dong. Berhasil. Jadi Gara-gara apa jadi sebabnya? nggak tahu pokoknya. Sebabnya Karena kan kenapa gua nggak masuk ya posisi Ya. gua lagi benerin motor kan, gua nggak tahu penyebab mereka apa. Menurut lo apa kiriman atau Kalau emang kata temen gua itu rumah emang karena tangganya aja? kiriman. Pasti nggak jauh-jauh dari kiriman sih kalau kayak gitu. Ya Emang kiriman bisa bikin rumah tangga rusak? katanya sih bisa begitu. Ada bang yang Ada. bisa. Menurut gua mah itu mah orang pribadi aja. Iya. Error sih. Kalau gua bilang. logikanya seperti Bisa itu. dari suges juga sih ya. Iya. Ah. Gua ikut Tapi kan lah. orang-orang sono kan mainnya begitu. Iya. Gua ngikut lah ya. Orang-orang Gua Jawa. akhirnya karena gua takut kan di luar berdua, takut ditiban lagi kan. Gua ikut masuk nimbrung lah kan. Baru gua ngobatin. Udah selesai kan, selesai beres ya kan. Balik lah ke rumah singgah gua. Rumah yang Di Parung. bukan tolol di Wonosobo. Rumah singgahnya di Parung. Jauh amat kok di Wonosobo rumah singgah. Bukan hotel, gua nginep di tempat temen gua. Ya kan. Besoknya jadi sudah kan itu yang diobatin pasiennya kan saudaranya dari temen gua. Jadi mereka tuh gini, malam itu di teras itu bersih met. Malam itu di teras bersih, Bersih tuh nggak maksudnya nggak bukan Kotor masalah lah. kotor, nggak ada daun-daun itu bukan. Jadi pagi-paginya itu rambut bukan rambut laki nih mah, rambut cewek panjang-panjang. rambut nenek bukan? Mah, Yang manis, gulali. Lalu kayak enggak ini bener rambut kayak rambut bukan selai dua helai banyak. Itu Rontok. penceceran Nah, di depan rumah dia. Itu orang bekas mau nyukur kali. Makanya. Nyukur buah perut apa? Enggak Rambut apa tuh? Jadi dia tuh tinggal cuma sendiri. Oh sendiri Suami dia. Suaminya tuh supir travel, pergi pergi mulu, ya kan. Anaknya? Ada anaknya doang, jadi dia berdua doang sama anaknya. Anaknya masih kecil, masih pantaran 2 tahun 3 tahun lah. Itu bener paginya kececeran, gue dipanggil sana lagi. Berarti pas pengobatan malamnya belum sembuh dong hitungannya, Mas? Udah tuntas, Terus rambut hasil dari sisa semalam. Yang misalnya kalau itu belum Lagu sisa keluar, semalam. belum keluar. Nah, baru Terus? nongolnya paginya itu. Bener itu banyak banget kalau misalnya Baru kelihatan tuh pagi itu tuh. Pagi. fotonya dong kalau ada. Sisanya tuh. nah, ada gua foto-fotonya orang gua tahu tuh pas jalan doang. Biasa. Biasa anak muda begitu ya. Eksis dikit, biasa lagi touring ya kan. Kalian jalan-jalan ya. Terus kan? gimana tuh selanjutnya bang? Itu pokoknya gua bisnisnya di situ doang. Pokoknya gua bisnisnya pas gua di pendek kayak orang jatuh itu doang, tiba dari atas genteng. Terus juga kalau masalah bisnis lainnya, sebenarnya banyak banget sama gua. Cuma kalau kita kesini panjang kali. Ya nggak apa-apa sharing aja. Sharing aja nggak apa-apa. Terus setelah dari situ, lu ada cerita lagi buat pengobatan lain lagi gitu? Ada. Jadi Lu sering ikut pengobatan? sering, gitu? sering banget gua. Ikut guru lah ya. Ya ikut dulu. Nih gini. Karena coba gua cerita, ada nih, gua tuh dapat fotonya, tapi nggak tahu masih ada nggak ya. Ntar gua tanya ke temen gua. Jadi di rumah temen guanya itu yang satu guru sama gua, di rumahnya di wilayah Kampung Baru, Garden, Jakarta Barat. Ya garden ya. Jadi dia tuh lagi di videoin sama ceweknya. Tuh cowok lagi main kucing ya kan. Nah, jadi itu posisi ngadep ke pintu belakang. Sebelah situ ada jendela sama Jendela kamar. di situ tuh ada sosok Sosok apa tuh? siluman. Siluman. Apa ya? Silumannya bentuknya kayak gimana kalau boleh tahu? Kepalanya kepala babi. Tapi badannya badan orang. Babi jangan gua bang. Kepalanya kepala babi, badannya badan orang. Badan orang. Ngepet dong. Yang nggak tahu juga. Pokoknya jelas banget itu di foto. Ntar gue cari fotonya tuh gue mas. Itu gue kasih ke timnya kan. Benar-benar jelas. Nah, temen gue langsung nelfon guru gue langsung nelfon ke gue sama anak-anak ya kan. Datanglah kita ke rumah dia. Ya kan? Ke rumah yang Temen ini, gue itu. main kucing itu. Datang saya. Nah, diceritain tuh masalahnya gini-gini di rumahnya itu ternyata bapaknya itu penganut agama
Hindu. Oh, kalau Hindu tuh dewa ya? Dewa Siwa gitu. Ya, Kan enggak Hindu. muncul kepala babi badan orang. Jatuhnya Dewa kali itu. leak. Ah, lanjut Bang. Jatuhnya leak. Oh, lihat. Iya. Ya. Jadi bapaknya itu dibilang punya ilmu, sama punya ilmu juga. Zak jokes. Terus Bang gimana? Ya, jadi bapaknya itu dibilang punya ilmu juga. Ilmunya tapi dari ilmu Dari agamanya dia. agama Agama dia pribadi ya kan. Nah, ini dia tuh kayak punya simpanan. Thailand ya Bang? Kalau kayak gitu Thailand ya? Kok Thailand jauh banget. Thailand tuh Bali. Hindu. Bali yang deketan. Kak, lu suka nonton film-film Thailand yang Iya. gitu-gitu gak sih? Setannya gitu, setannya serem tuh. Lima. Heeh. Enggak, ini bener leak. Musik coy. Goblok beda. Oh, di Cina dong. Barongsai. Nah, ngobatin lah kita di situ ya. Nah, Yes. kita ngobatin di situ. Terus kita batin kita tuh kita berhadapan dengan leak dari penjaga rumah itu. Oh, Leak emang bisa di apa? Jadiin pengikut. Bisa. Leak kan iblis jatuhnya. Iblis dia. Termasuk iblis. Pungitnya. Beda, Baphomet. Ntar gue kena somasi lagi ngomongin itu. Leak itu Besok yang- hilang gua. Leak itu yang di Jawa itu bukan sih? Yang palanya dong tuh yang goyang-goyang gitu. Iya, Itu mah ini reok. Oh, itu reok ya. Nah, kalau leak itu gimana ya? Iblis lah pokoknya gitu bentukannya. Iblis dia. Terus Nah, itu bener-bener gua itu bener-bener kacau dah gua. Lu lihat Lihat gua jelas. bukannya setan biasanya itu agak transparan apa. Enggak, bisa tapi gitu. dia jelas tapi posisinya agak jauh. Ini setannya agak beda soalnya. Jelas Beda- tapi beda server soalnya. Beda server nih. jelas tapi agak jauh dari gua sama anak-anak gua. Bisa dong itu masuk rumahnya pohon atau apa bisa dong. Nggak ada pohon itu. Jadi rumah dia di wilayah pemukiman padat. Nah, Oh, kalau dia lagi jemur apa gitu. Nggak, pintu kan tutup Pak, di atas udah lantai 2 kan rumah dia. Kita tutup pintu. Jadi di ujung pintu belakang. Gua di pintu depan di teras atas. Tapi dalam ruangannya dia di situ posisinya ada. terus gimana tuh? Pertama malam, Nah, terus kedua jauh, bisa dong salah. dalam posisi. Bisa jadi suges juga kan? Bisa juga dong salah. Suges. Kalau istilahnya redup mungkin, tapi ini terang. Tapi dia hanya hilang. Sekali aja diam hilang. Cuma nampakin diri terus hilang. Nampakin diri. Enggak gitu, enggak terus hilang. Sekali Nah. doang. Tapi kita diserangnya di situ bukan masalah nampakin wujudnya. Diserang ke dalam diri kita. Batin kita diserang sama dia. Contohnya? Satu, kalau disebutnya energi kita yang diserang sama dia. Disedot, dikuras habis sama dia. Jadi bawaannya lemes. Kita nggak ngapa-ngapain tuh capeknya nauzubillah. Bawaannya lemes apa? Kita nggak lari, nggak joget-jogetan, capek banget. Capek, lemes, terus juga kita tuh kayak orang hamil nggak sih? Mual. Mual, maunya muntah ya, tapi nggak keluar. Keluar darah. Film-film. Tapi darah dalam satu, maksudnya bukan darah bener semua darah ya. Ada muntahnya, tapi ada darah di situ. Flek-fleknya gitu. Bukan flek, darah. Darah bener darah. Bener, flek. bukan flek. Kalau flek kan kecil ya kan. Iya, Bintik-bintik kental-kental doang, dia. Tapi di darah. Beneran darah itu ya. Darah segar. Itu bener-bener gua satu temen gua udah pada nggak sanggup. Satu sisi gua juga udah capean ya kan. Udah pokoknya gimana caranya harus ditangkep mau nggak mau kan. Ya nggak bisa, susah karena jatuhnya kita kalah level.
Kalau level beda server kan. Iya. Kalah tingkatan kita. Beda bacaan juga tuh kalau gitu. Baca agama gitu. Ini tidak nyambung. Kalau pepatah Thailand lengkap penghecang lembuk lehei. Ceng lehei. Bener itu. Lembuk lehei. Sawadikap. Sawadikap. Bener itu. Udah lu coba belum? Hah? Pakai doa kita gitu. Nggak kepikiran abang. Namanya orang panik kan sih pasti Nggak susah. panik. Namanya udah capek, udah lelah ya kan. Bener-bener makan udah nggak nafsu. Energi udah capek, udah lemes banget. Gini nafsu. Gini nafsu. Apa tuh? Oh, itu beda cerita dong. Beda, Bang. Itu beda cerita dong. Berarti lemesnya ibarat kata kayak 10 ronde. Dengkul udah kopong nih. Nah, ada cerita apa lagi nih Bang setelah dari situ konten lainnya? Kalau dari situ ya sewajarnya aja ya, kayak misalnya ke pengobatan pasti ada aja lah gangguan dan rintangannya ya. Pasti ya nggak jauh berbeda. Nah, lu jatuh ke dunia itu berapa lama? Ya pokoknya dari 2019 akhir 2020 ya, ya dua tahunan lah kurang lebih. Berhenti di 2022 tengah. Ya kurang lebih segitu. Berarti belum ada setahun ditaubat. Belum ada 2 tahun. Nih buat temen-temen ya, janganlah kalau hidup mentok tuh jangan sampai lah terjerumus ke dunia seperti itulah. Jangan. Ujung-ujungnya ngerembet juga ke keluarga. Nanti kita Nah, juga yang itu dia. susah. Buat tuh Nah, gimana tuh? Ceritain Bang. tobatnya tuh karena satu, itu karena masalah itu keluarga gua. Jadi aduh kan. Slow Bang. Minum kopi. Jadi awalnya gini. Awalnya tuh Saya apa? butuh. Kalau ada jangan air keran ya. Jadi awalnya tuh gini, gua Air. jadi awalnya gini, gua tuh jalan sama ya pacar gua yang sekarang jadi bini gua. Lu pacarnya banyak nih, gue tahu semua nih. Ntar gua tahu rahasianya tuh. Kalau gua tahu rahasia, tenang. Ya, udah sekarang Terus gimana dong Bang? Ya jadi gua Tuh, air. ya air mata kan. Minum air dulu. Itu air zam-zam. Udah godain kok doa makan. Lengkap lenggoi. Jadi gue jalan kan, jalan biasa mau nongkrong sama temen gue, biasa lah. Anak muda lah. Tapi Bang setelah dulu mah, gue mau cerita nih Bang. Nah. Dulu mah gue selama deket sama cewek nggak pernah sampai malam mingguan Bang. Masa iya? Iya. Malam ke puncak doang dia mah. Soalnya malam apa aja sama menurut gue Bang. Yang penting kan sama dia. Itu masa lalu Bang, terus Bang ini Bang. Terus bahas masa lalu ini. Terus. Ya gue lagi jalan santai kan. Gue lagi jalan arah mau ke rumah gue, mau main ke rumah gue kan sama cewek gue, mau main. Nah di jalan tuh, kok gue udah feeling tuh pas di jalan di Cengkareng tuh, gue feeling kok rasanya nggak enak dada gue. Gue cuekin kan, biasa aja lah. Awalnya panas. Nah pas abis petun tuh ya, petun kan. Oh, setelah pelopor itu. Ya, abis petun, jalan tuh saya turun ke bawah. Dada gue langsung kayak orang ditusuk tuh. Pas ulu hati. Iya, pas ulu hati langsung dicari serut aja. Langsung nyesek. Dulu kan kita nih sharing-sharing cerita kita. Dulu kita kalau di pondok tuh kalau kita bikin kesalahan tuh di sidang tuh ditonjok tuh di hati tuh. Iya. Bisa kayak gitu. Hampir sama, tapi lebih sakit lagi. Napas tuh selama 5 detik lah ya. Napas tuh nggak bisa napas tuh. Soalnya bukan 5 detik lagi, lebih orang kesusuk. Bener-bener susah napas. Parah berarti ya. Parah banget. Bener-bener parah. Terus napas susah. Bener susah aja gua. Nah, gua udah kayak gimana bingung kan. Gua suruh cewek gua lah telepon ke guru gua. Gua suruh telepon lah ke guru gua ya kan. Minum dulu Bang. Nggak bisa. Gua suruh telepon lah guru gua ya kan. Telepon. Tapi posisi gua sembari jalan pulang. Sembari jalan pulang gitu ya kan. Jalan pulang set aja. Sampai rumah langsung tepar gua. Lemes tuh badan. Pingsan. Oh pingsan. Gara-gara hal itu. Ya, gue nggak sadar nggak tahu apa. Pokoknya gue bangun jam 10 malam. Dari jam? Nggak tahu gue nginget jam, pokoknya dari pokoknya anak-anak muda jam 8 jam 9. Apa ya? Makanya
Itu pas gue bangun-bangun juga gue pribadi gue ya, gue namanya pisang tuh gak doyan. Kalau pisang udah diolah baru gue doyan. Tapi kalau belum diolah masih buahnya, gue nggak bisa makan. Kenapa tuh? Kita, Bang. Sama. Pisang mentah kita nggak suka. Nah, Iya. gue nggak mau. Bijinya masih banyak banget. Bukan masalah bijinya. Nggak ada. Maksudnya pisang-pisang kayak santres gitu lah ya kan. Gue nggak doyan aja. Emang nggak demen makan pisang. Emang liatnya enak gitu. Gue nggak mau. Nah, pokoknya kata emak gue tuh, lu tuh kesurupan. Nih Bang, gue penasaran dalam hal kesurupan nih. Kan seumur hidup gue belum pernah yang namanya kesurupan ya. Iya. Itu rasanya gimana tuh? Nggak ada rasanya. Pokoknya lu kalau Tapi kita sadar gak kalau kita kayak gitu? kalau gue sadar mah pasti gue tahu dong. Maksudnya kan kita sadar nih, tapi kita kayak leperpan gitu. Enggak. Nggak bisa gerak, nggak bisa Nggak apa. ada. Pokoknya tiba-tiba lu udah sadar, lu bangun aja gitu dah. Dan nggak terjadi apa-apa. Kayak plong aja gitu ya. Plong, tapi satu, Nggak inget apa-apa tuh berarti. nggak inget apa kejadian yang lu udah lakuin apa, Iya, kalau iya, gua iya. gebuk siapa gitu, lu kayak orang mabuk lah istilahnya, nggak Iya, sadar iya. apa-apa. Satu, badan lemes, kaki dingin, semua badan lu dingin. Kayak orang mati tau nggak lu? Iya, kayak Dari ujung-ujung darah dingin. mampet tuh, Iya. kayak ngalir gitu. Nah, dari ujung ke ujung dingin kaki lu, dari ujung kaki sama ujung kepala dingin, bener-bener. Nah, disitulah gua mulai kayak apa iya karena ini akibat dari namanya gua buat mencoba nyembuhin orang gitu ya. Itu Ini Jadi resiko gua, jadi musuh gua tuh bukan dari orang-orang biasa, orang biasa, orang-orang ini, orang-orang luar, Ah. bukan orang-orang luar gitu, malah dari gaib-gaibnya Ya, mereka, orang-orang goib lah. orang-orang gaibnya Iya. mereka. Ini dari situlah gua mikir apa iya gini. Tapi gua di situ gua nggak langsung lepas, gua masih lanjutin, masih gua tekunin. Berarti lu belum berhenti tuh dari dulu itu pas di situ. belum. Iya, iya. Nah, Nah terus gua cerita lagi ya. Iya, nggak apa-apa lanjut Waktu aja, Bang. itu gua ikut gua kan, Yang mana tuh? yang kita ke puncak. Oh, yang kita sama cewek Iya, berdua, yang sama Feby. sama Pebi sama Dirus. Itu teman-teman pondok gua, guys. Apa biar Itu teman-teman itu buat teman pondok gua semua pokoknya. ya Itu ceritain aja, Bang. Lanjut. Ya, betul lah ceritanya kan. Jadi gini ceritanya, gua lagi jalan dengan sama dia, sama anak-anak gua semua ya kan, berempat, berlima ya. Tapi iya berempat dulu, awal kita berempat. Itu kita TikTok tuh. TikTok, Kita malamnya nggak tidur. habis main. Nah, paginya langsung kita berangkat ke Berangkat. puncak tuh. Kita ke Curug. Curug. Kita mau Tapi main air lah ya. mau berenang lah, mau mandi, Nah, bersudar. Tapi kita nggak langsung jalan. Gua sama dia pada nih stay dulu di rumah. stay dulu di rumahnya dia gua, di Parung. di Parung. Parung Panjang. Itu posisi jam berapa sih? Jam 10-an ya? Kita berangkat pagi, nyampe sono siang lah, zuhur. Johor lah kurang lebih Zuhur ya. nyampe sono. Johor, gue stay dulu di sana kan. Nah, sembari gue nunggu motor, gue mau tuker motor karena gue takut motor gue kenapa kan. Iya. Nah, Soalnya kan motor lagi kurang sehat juga. iya. Gue tuker motor sama abang gue, tuker motor, abis itu kan. Nah, gue nunggu abang gue tuh agak lama. Jadi di situ gue nunggu abang gue tuh agak lama. Lama emang kita di situ lama. Jadi anak Soalnya kan cewek- sembari istirahat juga. Iya. Nah, anak cewek itu tidur di lantai 2 di atas di Di kamar. atas. Nah, mereka kamar, kan ada 2 kamar di situ. Kamar 2 itu kosong. Nah, mereka salah satu kamar itu ya kan? Ya kan, Met? Iya, di salah satu kamar. Nah, gua berdua tuh di bawah sama dia. Gua berdua sama dia di bawah. Kebun, Di belakang. Di saung. Taung ke Di belakang. belakang ya kan. Nah, tahu-taunya kalau emang tuh bocah cewek nggak ngomong, gua juga nggak bakal tahu cerita dia. Ah, Ya kan, Met? iya. Tahu-taunya dia ngomong. Ya, jadi kan si Baby tuh ngomong ke gua gini. Katanya di atas tuh pas dia tidur tuh kaki ada yang angkat. Digangguin dia. Kayak digangguin, diusilin lah istilahnya gitu. Diusulin. Kakinya diangkat, jangan angkat lah, digeser-geser. Film Apa tuh? yang horor itu kaki sering diangkat, ditarik. Dimanji. Gimana? Anjing. Kok Jumanji sih? Hewan. Oh, kirain dimanji. Yang vlog. Paranormal Oh, Activity. iya, Itu yang nyata tuh. Gak tahu udah gue tau kan. Nah, ya kan, abis itu kan. Nah, tapi gue pribadi gue jujur ya, gue di sana
nggak pernah digangguin met keluarga gua. Mungkin dia orang baru. Ya bisa Perkenalan kan, apalagi cewek. Aduh. Terus gimana tuh? Terus kan gitu. Ingat tahun baru. Terus gimana tuh? Terus kan jadi ya habis itu kan ya udah ya pas habis diangkat dia baru cerita ke gua pas di jalan udah sampai di sana ya baru cerita. Lu juga tahu kan cerita kan. Iya. Tapi gue lupa tuh di part dia cerita tuh. Iya, Kayaknya nggak cerita ke gue dah. cerita gua doang kayaknya. Pokoknya dia cerita kayaknya pas habis dari Curug itu dia cerita gitu ini. Ya udah, gue bilang ya mungkin lu orang baru kali, gue bilang gitu. Iya, kenalan lah ya. Kenalan. Tapi emang bener met pribadi gue sana aja dah. Gue ada kawan. Itu dalam bukan kawan sampai manusia ya. Suara. Nggak tahu udah diem. Jadi konteksnya kan konteks manusia. Jadi Suara lo kencengin lagi bang. Sat. jadi konteksnya itu konteksnya setan, jin. Korin. Jin Korin mah. Bukan, ini beda. Pendamping dong. Jin Pendamping, Korin, ya? bukan. Tapi beda. ini wujudnya Kamar mandi gue. mungkin. Itu masih kuntai. Iya. Ya kayak gitu. Tapi kalau dia kan misalnya sampai parah gitu ngegangguin lo ya. Akhirnya dibalik. Kalau dia berbanding terbalik sama Baik berarti. baik banget. Jujur aja gue bener emang baik karena gue sering lah curhat gitu, sharing ke dia secara nyata. Oh, lu pernah ngirim video ke gua yang di atap itu, yang dia lagi duduk di atas itu. Iya. Nah, Masih ada gak videonya biar kawan-kawan kita pada ntar ngeliat? dicari dah Ntar kalau ada. ada. Tapi itu kan karena HP gua yang emang kentang ya. Jadi emang agak ngeblur lah. Soalnya di zoom tuh kalau nggak salah. Soalnya gua zoom. Enggak, belum posisi ngedeketnya samping gua. Masih ada jauh. Nah, Tapi lu Saya tandong gua. Sialan lu. terus tapi menurut gua emang pribadi gua enak nggak temen sama mereka gitu. Enaknya kenapa tuh? Karena mereka itu to the point orangnya. Nggak kayak manusia ya. Enggak, kok ngomongin belakang. Poker face. Karena mereka to the pointnya gini, jujur, bahkan mereka Bisa berdua perasaan. Terus bang. kalau dia sedih dia sedih, kalau dia emang lagi happy dia happy gitu maksudnya met. Kalau dia nggak suka dia ngomong nggak suka, kalau suka dia bakal suka sama kita juga. Pernah satu kali gue minta bantuan sama dia. Tentang bantuan buat apa tuh? Jadi gini ceritanya, gue masalah temenan sama dia tuh sebelum gue punya guru. anak. Oh, sebelum lu masuk ke dunia itu. Sebelum gue masuk ke dunia itu jauh. Sebenarnya gue emang tahu tapi gue emang karena kalau yang lain-lainnya gitu gue belum pernah ngeliat karena gue sering ngeliatin dia doang. Dia doang yang Iya, gue bisa lihat. komunikasi. Jadi gue netral aja biasa aja kan. Iya. Karena sering. Tapi kalau udah kalian nggak pernah kan. Nah, gue belum kenal guru-guru begitu, belum mengisi tenaga dalam segala macam lah. Nah, gue minta bantuan dong ya ke dia. Minta bantuan, gue pengen deket sama satu orang Cewek. Pelet lah ibarat kata. Zaman dulu pokoknya kalau zaman sekarang mah gitu-gituan tuh gak zaman, Bro. Peletnya tuh duit dan harta. Kalau udah punya gituan ya lu mau cari kayak gimana juga jangan soalnya mau kondo. Makanya buat cowok-cowok kerja lah yang keras. Iya, gue ngedeketin cewek pakai perantara bantuan dari dia. Ya emang bener bet, alhamdulillah Dapet tuh. nyantel. Yang mana tuh? Janganlah. Aduh, Jangan yang mana lah. tuh? Yang orang mana tuh sebutin dong rumahnya? Ada dah salah satu. Ciledug. Ya, Ya orang Ciledug. nah dari yang awal dari Ceduk 14 menit minta bantuan ke yang lain-lainnya juga. Makanya lu kalau jalan main sama gua sering kan lu kalau dulu ngambil ada cewek gitu. Iya. Padahal gua masih deket tempat sama cewek itu. Iya, tapi ujung-ujungnya ke gua juga. Terus gimana? Jadi ya gitu. Pokoknya ada enaknya, ada nggak enaknya. Pasti ada enaknya, pasti ada nggak enaknya. Kalau main gitu pasti begitu. Kalau nggak enaknya satu gini. Sumpah gue masih sering banget namanya makan bunga melati.
Tim, ada bunga melati gak nih? Makan. Mau dimakan nih? Terusan gue Lapar bang. doyan gue. Apa susah? Tapi gue makan bunga. Lu ngomong gitu. Gue makan itu kalau namanya kembang ya kan, si pahit dong. Tapi gue pas makan itu nggak ngerasa pahit, nggak ngerasa apa nih? Rasanya Nggak ada rasa, biasa rasanya aja. anjing banget. Anjing. Pokoknya gitu dah, nggak ada rasa sama sekali. Bunga kantil Nggak pun dolar kayak yang saya kalau lu gigit pasti pahit banget. Kalau nyobain. kantil. Hmm. Biasanya dipakai buat kalung orang nikahan tuh. Kemarin aja gue nikah tuh bunga melati sama kantil habis. Tapi sama gua. mitosnya gini bang. Kemarin kan lu nikahan kalau pakai kalung itu cepet nikahnya ya. Nah, Gue ngeri cepet nikah nih bang. berarti lu gagal dong kemarin. Gimana bang ceritanya? Lu yang cepet nikah. Caranya Enggak dong. Gua nih satu nih. Jangan, Bang. Itu emang udah salah jalur gitu. gitu. Jangan dong. Terus Iya, lu sering banget. doain dulu dong buat teman kita nih yang udah nikah nih. Aduh, Aja. sakinah mawaddah warahmah wa ilaha illallah lah pokoknya. Dia anaknya baru lahir bulan kemarin bang ya. Baru kemarin. Baru 1 bulan nak cewek. Anaknya namanya siapa bang? Aminah Nayara Amora. Nah, ini dia. El Patron. Amora tuh kayak nama bar. Tolong. Ya terinspirasi dari bar mungkin. Inspirasi dari anak Krisdayanti. Aduh, Iya, Aminah. Aminah, Aminah nama anaknya Atta Halilintar. Amora anak Krisdayanti. Iya. Nayara juga sama. Anak siapa? Ada Fatimanya juga ya? Nggak ada anjing. Itu siapa? Nggak ada gitu. Aminah, Amora. Aminah Nayara Amora. Naira anak siapa? Naira tuh teman pondok gua bang. Namanya Goblok, nggak ada anjing. Kok nggak ada sih? Udah. Nggak ada. Ya pokoknya doain yang terbaik lah buat kawan gua ini buat biar rumah tangganya lancar Amin. terus, rezekinya diperlancar terus. Soalnya kemarin nih abis kena musibah nih, kena PHK. Iya anjing emang. Aduh. Bangsat ke perusahaan anjing. Jadi terus gimana tuh bang kelanjutannya tuh bang? Iya, pokoknya kalau gua minta bantuan teman ya, pasti selalu terwujud. Makanya kemarin-kemarin ini gua sering banget, Met. Terutama ya, intinya buat deketin cewek. Demi Allah ya, gua namanya cewek itu pacaran, ngeluarin duit jarang. Awalnya iya, Kayaknya gua ada yang ngeluarin duit. Terus gimana tuh? enggak emang bener, jarang ngeluarin duit. Terus? Iya jarang, duitnya gampang banget gitu. Bisa aja. Karena inilah ya. Ya mungkin Dari situ lah ya dari situ mungkin lah ya mungkin. Karena emang yang sering ngobrol juga kan. Hmm. Nah, ya udah gitu intinya mah. Kalau lo mau nyoba, coba aja sendiri kalau Jangan berani. lah. Nih buat teman-teman sekalian nih, kalau emang lagi udah mentok hidupnya atau apa, lu kan punya Tuhan. Fungsinya Tuhan tuh lu buat curhat ke dia, minta bantuan ke dia. Lu mati baliknya ke dia. Jangan sampai salah jalan kayak kawan kita nih Bang Heri ini. Pasti ngerembetnya ke keluarga juga, ke kehidupan lu juga. Nggak ada habisnya main gituan sama men. Iya, balikin lagi nih ya, waktu gua lanjutin aja ya. Bijak Kita tuh ya. balikin lagi. Berapa gua bisa berhenti? Viral. Kenapa gua bisa berhenti dari hal-hal begitu? Nah, ceritain tuh Bang kenapa Nah. bisa berhenti itu. Sehabis yang dada gua kayak kesakit, kayak keserang orang lain gitu kan. Terus juga kakak gua Kakak lu kenapa tuh? pertama gatel. Apanya yang gatel? Kakinya. Emang kayaknya semua cewek gatel deh. Enggak. Sorry, Enggak. maaf, bercanda. Nah, Terus, jadi gatel seluruh badan. oh, soalnya cewek kalau nggak gatel nggak mungkin dia cowok. Nah. Terus gimana tuh? jadi gatelnya gini, Mat. Kalau dicek ke medis itu kakak gua nggak ada namanya dari gitu. Di luar logika lah ya. Iya. Di medis tuh nggak masuk. Enggak. Terus juga abis kakak gua udah kena udah parah, kakak gua alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Merembet lah ke gua. Oh, merembetnya ke Ini berarti ke kakak lu dulu baru ke lu, Baru nggak ke dari gua. ke lu baru ke kakak lu gitu. Enggak. kakak Terbalik gua, ya? Terbalik. Terus juga abis gua mendingan orang tua gua kena. Makanya tuh teman-teman jangan sampai Itu salah jalan. cuma istilahnya cuma kecilnya ya, Itu ibarat kata ngingetin tuh. imbasnya. Resiko lah. Biar lu- Resikonya. Ya, istilahnya Entah dari lu main gitu, entah dari Tuhan. Iya. Resiko buat ngingetin lu buat biar lu berhenti lah. obat. Teguran, Tuh, iya. teguran lah istilahnya. Teguran lu tuh. Nah itu semenjak itu gua
anjing gue keluarga gue jadi kena semua begini, apa gue harus Berubah lah berubah lah gitu buat lebih baik. untuk lebih baik. Akhirnya udahlah gue Tidak. nah itu udah mending udah lolos lah, tapi Ya, gue masih udah namanya mendingan lah. silaturahmi tetap, tapi gue udah nggak itu banget. Oh. Silaturahmi mah tetap, tapi gue udah nggak terlalu banget. Nah satu lagi terakhir ya. Nah jadi waktu gue awal lu kan nikahan gue dateng kan sampai malam kan. Gue saksi, gue di nikahan dia tuh gue saksi men. Ya lu sampai malam juga kan pada kan. Sampai gue dari pagi sampai malam, bayangin lu dikasih amplop lagi. Sakit gue. Gue aja pesen rendang gak dikasih. Bodoh datangnya Pesen lo gue dari kemarin. Parah ya. aduh ampun dah gue. Ini gimana? Cepet lagi. Banget gue. Udah bang, kasihan bang jadi. Jangan di roasting mulu orang, kasihan nih. Ini pada susah nih. Terus gimana tuh? Lu malam pertama. Malam pertama. Iya, udah malam pertama aja nih. Jadi gini, selesai gue nikah. Nah, kalau ada videonya di Jadi video. gue kan ngumpul dulu ya, gue nggak langsung ngumpul sama lu pada semua sama anak Ya acara anak muda malam. ya anak muda, mungkin kalian paham lah acara anak muda. Terus beres acara anak muda, gue beres ya kan, ngangkat meja ke dalam dulu bergerakin kan. Sorry nih, gue gak bisa bantuin ya. Bodoh lu ninggalin anjing, panik. Udah ngantuk gue men. Beda. Terus gimana tuh? Udah kan, udah beres, udah sampo udah beres, udah bersih lah kan. Lampu gue cabut-cabutin, gue mati-matiin. Tuh udah kosong banget, udah nggak ada orang sama sekali. Kosong melompong ya. Posisi itu udah malam banget sih. Udah malam banget emang. Gue masuk ke rumah gue set, cuci kaki cuci muka ya kan, tangan macam. Baru gue rebahan, mau tidur mau merem gue. Tiba-tiba itu gue jelas gue sama istri gue Di kamar. denger orang nyaut gini. Tapi manggilnya bukan nama gue, nama bini gue. Cak, jagain Heri ya. Waduh. Pas gue buka hordeng, seret. Merinding. Sumpah itu demi Allah ya, gue nggak bohong. Bini gue sendiri denger, nggak bohong gue. Itu bener-bener pas gue baru tiduran, main HP bentar, gue mau udah main HP, langsung ada yang manggil, Cak, jagain Heri ya. Sumpah itu bener. Bini gue ngomong, ya denger nggak? Iya denger. Ya udah biarin aja, gitu kan. Voice note dari mantan bukan? Aduh nggak tahu. Nggak tahu dah. Terus. Itu bener bet, gue buka hording, seret, nggak ada orang net sama sekali. Yang namanya orang lewat tuh nggak ada. Walaupun depan rumah gue warung Madura juga, nggak ada yang lewat. Madura ya. Beda bahasa Jawa. Tetayo weh, jagain Heri ya tetayo. Darjok. Terus. Berubur gitu kan. Empat lah bang anjing. Terus Iya itu, gua sampai kayak kaget. Kenapa? Besoknya gue cerita ke emak gua, Mas malam Heri denger ada yang ngomong gini. Terus mak gua langsung kepikiran kan, karena mak gua tahu makanya itu kamar atas ada jendela yang biasa gua ke genteng di pantai dimatiin. Jadi gua nggak bisa ke genteng karena masalah gua sama pengunduran. Oh yang di parung lu. Iya, karena udah nggak bisa main kita ke atas men. Iya. Biasa kan di genteng tuh. Karena nggak bisa. Sama gua Udah dipantek. iya kata sama gua mungkin kamu memang harus balik ke sana, tapi gua sampai sekarang belum balik ke sana. Istilahnya gua sebelum nikah gua kemarin emang gua nggak minta izin, nggak pamitan lah itu gitu. Kalau gua emang pengen diambil sama yang lain, paham gak lo gitu. Makanya gua juga sempet shock, sempet kaget, tapi alhamdulillah sih Udah nggak itu lagi lah ya. ada Apanya tuh? gayung terbang. Aduh. Jadi ke pesawat terbang kan biasa ya, gayung terbang gimana tuh? Keranda terbang kan. Depok. Enggak, Ini ini- ke Depok lagi Pak Harum. Aduh. Enggak, ini di rumah istri gua ya. Jadi gua Oh di rumah bini lu? di kamar mandi lu. Iya. Kan kamar Tunggu lu belum ceritain ke gua tuh. Lu takut Ini dari rumah gua gua. nggak berani gua. Jadi kamar mandi tuh kan gayung biasa lah ya, kamar mandi sama bak keramik biasa gitu. Iya. Enggak. Paten itu mah anjing. Mungkin terbang. Terbang anjing. Tapi itu gayung yang namanya di dalam bak di air
mental. loncat. Kalau nggak ada orang yang ngangkat, nggak mungkin dong bakalan seperti itu. Kenapa harus di daerah dapur ya? Di rumah gua. Next, ntar gua bakal cerita dulu. Nah. Gue juga ngalamin persis seperti ini. Ya, menurut gua itulah fenomena astral itu banyak sebenarnya. Ya, itu pasti di luar logika lah. Kalau lu main masalah gaib, urusan sama gaib, itu nggak bakalan masuk namanya ke logika lu. Nggak bakalan ada ke logika. Dan lu. nggak ada habisnya kalau Nah. belum tobat. Nggak akan ada habisnya. Ya, Tapi oke. satu lagi intinya, jangan sampai lu terjerumus ke hal yang hitam. Karena yang hitam tuh nggak susah buat jadi terang. Sip. Oke, Ya mungkin cukup lah gitu. cukuplah cerita dari Bang Heri ini. Thank you Bang ya ceritanya ya. Oke. Ya sehat-sehat selalu nih buat Amin. anaknya, buat keluarganya. makasih. Semoga rezekinya lancar nih. Amin. Buat pesen-pesen buat kalian semua nih, kalau emang mentok jangan sampai terjerumus ke dunia hitam. Susah buat terang. Aduh, nggak ada habisnya kalau kayak gitu. Terus yang kedua juga lu bakal hidup lu nggak bakal tenang deh. Nggak bakal tenang bener. Nah, ada aja Tenang. cobaannya, ada aja. Bukan ada cobanya, gangguannya lebih. Nah, gangguan lebih dan resikonya lebih. Ya resiko satu terutama, apalagi lu di jalan misalnya naik motor, pasti ada aja yang bakal gangguin lu. Nah, lu punya Tuhan, lu berdoa sama Tuhan, lu curhat, Tuhan kasih jalan buat lu lakuin, selesai hidup lu, lancar hidup lu, normal hidup lu, bahagia hidup lu. Intinya berdoa. Bulan puasa ini banyak-banyakin tadarus Quran dan jangan bolong-bolong puasanya. Oke. Dari gua dan Bang Heri sekian, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe welcome to the club. Kita dari Kamar Pojok. Thank you.